Terus gitu aku interview itu pertanyaannya dari A sampai Z, dari Z sampai A. Terus lagi dia bilang sama aku gini, kamu kalau kerja nggak boleh pakai celana pendek, harus pakai celana panjang yang sopan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di sini. Ini di taman lagi. Good morning. Ini di taman sama Tuti. Kok gatel-gatel saya teman-teman? Sampai ketemu sama Tuti Ria sudah tutup channelnya. Ini teman-teman. Kok kotengnya kok gelap ya? Kok betul udah terang. Aku cuman mau, ya ini biasa aku di Taman Pagoda, aku liatin tuh rumah aku di situ, seperti biasa deket aja dari sini. Jadi aku cuma di sini aja sama Tuti, nggak kemana-mana. Tadi pagi aku interview sama majikan yang pertama. Teman-teman, hari ini aku interview 2 majikan. Yang pertama itu jam 10, itu memang udah janjian, itu jaga anak 1 umur 17 tahun cewek. Di dekat rumah Tuti di Tinsiwai. Pokoknya satu rumah itu cuma 3 orang, dadai, singsang, majikan laki, majikan perempuan sama anak cewek umur 17 tahun. Tapi teman-teman, ada pengalaman buruk nggak mengenakan waktu di interview. Pertanyaannya nggak mengenakan tepatnya. Itu tuh si dadai itu tanya ya majikan perempuan, karena tadi ketemu dua-duanya ketemu majikan perempuan sama majikan laki-laki. Dua-duanya datang ke kantor. Terus dia tanya, yang paling aku langsung madek itu satu pertanyaan. Dia bilang gini, kamu punya pacar nggak di sini? Duh, itu rasanya kena kopirak saya. Itu kena kopirak sayang. Hah? Kena kopirak aku. Nah, itu pertanyaan yang membuat nggak mengenakan gitu. Nah, terus lagi dia tanya sama aku, kamu nanti mau nikah? Kalau mau nikah udahlah agak nggak begitu mengenakan, tapi masih oke lah gitu. Terus yang nggak mengenakan yaitu kamu punya pacar apa nggak di sini? Itu kan pribadi gitu ya, karena selama ini aku interview terus teman-teman aku juga nggak ada pertanyaan kayak gitu. Tuh Tuti lagi aktifnya untuk dia. Untuk memperpanjang durasi, aku tak joget. Masih 2 menit, kurang 8 menit. Terus gitu aku interview itu pertanyaannya dari A sampai Z, dari Z sampai A. Terus lagi dia bilang sama aku gini, kamu kalau kerja nggak boleh pakai celana pendek, harus pakai celana panjang yang sopan. Ya itu pertanyaan yang kayaknya ya wajar sih, tapi nggak enak gitu, karena kan aku di sini juga bukan baru, udah hampir 6 tahun, jadi tahu lah. Guys, kita pakai baju kembar loh. Baju kita kembar. Iya, maksudnya aku tahu lah, maksudnya berpakaian aku kerja atau aku nggak kerja, ya kalian tahu sendiri kalau aku pas kerja pakaiannya kayak gembel gitu ya. Jadi nggak enak banget gitu teman-teman. Terus gitu ada lagi pertanyaan. Dia tanya sama aku gini, dia bilang sama aku gini, pokoknya rumah harus bersih karena nggak ada pekerjaan. Nanti mau ngomong Denen, karena nggak ada pekerjaan, anak aku kan udah gede, jadi semua harus bersih. Dia nggak suka sama kecoa. Intinya kamu disuruh jaga anaknya itu seperti prinsip. Iya, prinsip. Jangan sampai terluka, gitu. jangan sampai iya. menyusahkan anaknya. Terus anaknya itu kalau misalnya mau ambil buku aku harus mempersiapkan semua, dan di ruang tamu ada CCTV. Aku pikirnya umur 17 tahun itu udah dewasa ya, udah masa kalau jika kautim, maksudnya dia udah sendiri. Ini enggak, buku aja katanya suruh mempersiapkan kalau pas dia mau zoom gitu teman-teman. Jadinya aku bilang aja masih mikir-mikir gitu, ngomongnya gitu. Nah terus gitu udah selesai teman-teman ya. Terus singkat cerita selesai gitu aja. Nah setelah itu aku sama Tuti jalan mau cari cari cuci mata lah ceritanya. Aku mau cuci mata ke Yunlong Plaza gitu atau ke Yoho Mall. Kebetulan di tengah-tengah jalan si agent aku telepon aku lagi. Ada majikan nyari. Ini dia kan nyari teman-teman. Jadi nggak ada janjian dulu atau apa, nggak tahu tiba-tiba itu ada majikan nyari untuk jaga ibunya ya di daerah Yunlong juga sih, di deket Pooi Hospital, di deket Pooi sini deket lah, dari sini kalau naik handy cuma 10 menit nyampe gitu, di daerah di sebelah Yoho Mall Yunlong gitu. Tuh anaknya 2 datang ke agent memang nyari gitu. Terus gitu aku ditelepon, aku langsung on the way ke kantor lagi, balik lagi. Nah itu anaknya 2 itu interview aku simpel banget.
Pokoknya intinya ibunya itu udah umur 82. Kamu di rumah cuman sama ibu, sama bobo aja atau sama nenek aja. Terus gitu. Yang penting kamu kalau kerja bersih-bersih apa-apa terserah lah. Yang penting kamu jaga nenek jangan sampai jatuh, karena nenek itu jalannya udah timi. Terus dia tuh paling suka itu ditemenin ngobrol. Nah, sama dia kalau misalnya tidur dia juga nggak mau sama aku, dia masih senang sendiri gitu. Terus bangunnya teman-teman dia jam 9. Dia bangunnya itu jam 9. Jadi dia bilang sebelum jam 9 bobo bangun terserahlah kamu mau ngapain gitu. Terus itu bukan bukan apartemen teman-teman, jadi kayak rumah gitu, tapi nggak tahu, kayaknya nggak tingkat 2 sih, cuma tingkat 1 aja. Pokoknya persis di sebelah Poi Hospital. Kalau dari pasar itu cuman berapa menit lah, dari sini cuma 10 menitan lah gitu, deket banget gitu teman-teman. Jadinya aku bilang iya gitu aja. Tapi kalau misalnya 1 bulan itu aku libur cuma 2 kali atau 3 kali, kamu mau? Katanya kalau pas anak-anaknya nggak ada yang jaga, ya aku bilang oke mau, nggak apa-apa lah, aku bilang gitu. Anaknya ada 8 orang, jadi ganti-gantian jaganya teman-teman. Dan terus kalau malam minggu itu mereka makan bareng, tapi biasanya nggak semua aku yang masak, karena anak-anaknya tuh biasanya ada yang bawa makanan dari rumah, terus dibantulah, maksudnya gitu, nggak sendirian. Cuman malam Jumat malam Minggu aja. Tapi itu pun katanya nggak semua harus datang, kadang tuh nggak semua datang, cuman berapa orang datang gitu ya, karena ibunya tuh juga ya perlulah seminggu sekali tuh anaknya nih datang makan bareng gitu. Cuman itu aja. Terus kalau libur pulangnya itu jam 6. Kalau perginya sih terserah aku, karena kalau hari Minggu anaknya datang. Jadinya lagian bobo kan kalau ini neneknya kalau bangun jam 9 atau setengah 10 biasanya. Jadi anaknya biasanya pagi datang. Jadi aku kalau mau libur terserah aku, mau bangun tidur keluar ya boleh, tapi pulangnya harus jam 6. Karena bobo itu suka kalau makan bareng, dia nggak suka makan sendirian. Tapi kalau misalnya aku tuh ada acara, boleh bilang sama mereka, WhatsApp dulu gitu, bilang kalau misalnya aku mau pulang agak telat gitu, misalnya ada temen ulang tahun gitu, boleh, tapi ngomong gitu teman-teman. Jadi anaknya datang untuk makan bareng, karena bobo tuh nggak suka makan sendiri, dia suka makan bareng sambil ngobrol katanya gitu. Dan bobo tuh maksudnya ya harus hati-hati, maksudnya bukan hati-hati, kayak diperhatiin terus. Kalau yang kerja lainnya tuh nggak begitu masalah katanya, karena itu si nenek juga jalannya udah timi gitu katanya. Umurnya 82. Jadi aku iyain aja gitu, maksudnya oke, nggak masalah, aku bilang gitu kan, karena emang aku nyari jaga orang tua yang satu aja gitu ya. Semoga teman-teman di majikan ini lebih baik gitulah, maksudnya paling nggak tuh aku bisa nggak stres kayak di majikan sekarang, pada berantem aja, nggak anak, nggak bapak, nggak ibu, pada berantem hampir tiap hari. Jadi ini aku putusin, tadi udah aku putusin sama agenku, aku bilang kalau mereka iya, aku gitu, nggak apa-apa, kadang-kadang lembur nggak apa-apa, misalnya sebulan cuma libur 2 kali juga nggak apa-apa lembur, aku bilang gitu. Terus pulang jam 6 juga nggak masalah lah, orang aku cuma seringnya kan nongkrong aja sama si Tuti, ada di video-video aku kan, jadi nggak masalah lah. Kalau pada kadang sekali-sekali kalau ada temen ulang tahun, apa temen sakit atau apa gitu kan, boleh juga sama mereka gitu. Alhamdulillah udah dapet yang cocok, jadi udah nggak mikir-mikir lagi, karena emang kurang 2 bulan lagi kan. Dan majikan yang pembantu Filipin tanggal 6 Maret datang masuk, berarti minggu depan nanti aku videoin lagi kalau dia udah dateng, dia kayak apa orangnya. Kemudian udah 6 tahun, aku udah ngomong di video yang kemarin, dari Filipin. Terus dia nggak bisa bahasa Kantonis, bahasanya pakai bahasa Inggris, masak juga nggak begitu pinter, kayak buat sup-sup gitu dia belum bisa gitu. Jadi aku disuruh bantu. Terus dia itu rumahnya itu dulu majikannya di mid level di daerah Hong Kong, jadi jauh dari sini, cuman 2 tahun aja dia. Jadi besok aku disuruh ngajari dulu, mungkin agak lama kata si majikan aku, karena dia nggak tahu sama sekali Yulong. Jadi disuruh kasih tahu kalau beli sayur di sini, kalau beli ikan di sini, terus anak-anak sukanya ini gitu. Jadi kan harus penyesuaian dulu sama si Koko. Yang utama tuh Koko, kalau Eden ikut Koko. Kalau misalnya Koko oke, Eden oke lah. Tapi kalau Koko nggak oke, Eden pasti nggak oke gitu. Jadinya ya gitu. Tapi ini teman-teman, Eden belum tahu nih kalau aku mau keluar. Dia taunya ada pembantu 2 gitu yang bantu aku, karena Dada juga bilang jangan ngomong dulu kalau misalnya aku
aku mau keluar gitu, bilang aja ada pembantu 2, maksudnya ada yang bantuin aku gitu. Nggak tahu nanti gimana reaksi Eden kalau pas aku keluar. Mungkin nanti kalau pas aku keluar Edennya keluar. Nenek pas aku metu so Eden pas metu ya jadi orang dia nggak ngerti nih aku pas metu ngono lho. Pas metu kon Cuma mah lo kan ada yang ngomong ojo ngomong sih nek kue metu ngomongnya pembantu anyar iki apa ngewangi aku mergo dekne kan nakal mah. Ya begitu teman-teman. Tuti udah 10 menit lebih. Tuti ngomong apa? Oh ya teman-teman, doain pokoknya doain aku lebih baik di majikan ini gitu aja. Cocok gitu aja, amin. Terus dan pribadinya juga lebih baik Elinya. iya baik gitu. Terus terus nggak suka ngelayap. Terus ini Tuti masih bisa ketemu tiap minggu sama Tuti karena memang deket, masih daerah sini aja. Paling nanti ya masih stay di sini-sini aja sih. Oke, dia tetap membaik kondisi Iya. itu kepribadiannya ya. Ya, amin itu Pesan aja. dari saya. Pesan dari saya. Cukup dari kopot. Yaudah teman-teman, itu dulu dari aku. Ini saringan aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Pada buat tenda, teman pakai tenda tuh, pada pakai tenda. Banyak yang pakai tenda tuh di sana juga, banyak yang pakai tenda di atas.